Pemirsa, Verdi Sambo ajukan banding atas putusan sidang Komisi Etik. Apakah ini bentuk perlawanan atau skenario lain Verdi Sambo? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami peneliti kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto. Selamat petang, Pak Bambang. Selamat petang, Pak. Baik, April. Pak Bambang, ini yang kita ketahui adalah Verdi Sambo ini sudah mengajukan permintaan maaf dan mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tetapi ternyata beliau ini mengajukan banding, Pak. Nah, maksudnya banding ini apa? Apakah bentuk perlawanan dari Verdi Sambo? Kalau saya melihat ada dua sisi ya. Satu sisi Verdi Sambo ini memang menggunakan hak konstitusinya untuk melakukan banding karena memang secara prosedural seseorang yang sudah dijatuhi vonis pada sidang KKEP, Komisi Etik dan Profesi, itu berhak melakukan banding yang nantinya akan diproses maksimal 3 hari sudah harus mengajukan, dan kemudian 21 hari Kapolri juga harus membentuk tim banding dan yang akan melakukan sidang gitu. Tetapi itu adalah waktu yang maksimal, makanya kalau untuk segera mempercepat apa yang sudah vonis yang inkrah, tentunya Kapolri bisa mempercepat, tidak harus 21 hari, tetapi setelah surat pengajuan banding dari Sambo masuk ke Komite Etik, itu segera Kapolri membentuk dan segera menentukan apa hasil dari sidang itu, yang kemudian diajukan ke Presiden untuk kemudian Presiden memberikan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, seperti itu. Baik, Pak itu Bambang. Satu sisi. Sisi lain saya melihat bahwa ini memang jamak motif pribadi dari Sambo sendiri, yakni terkait dengan rasa tidak bersalah, karena sudah begitu lamanya dia diberikan kewenangan, kewenangan yang sangat besar, akhirnya muncul arogansi. Ketika kemudian dia dijatuhi sebuah hukuman, ini ada rasa tidak bersalah, tetap upaya merasa tidak bersalah. Jadi masih ada harapan dari Pak Sambo ini untuk bisa upaya untuk bisa dikabulkan begitu ya oleh persidangan begitu. Menurut Pak Sambo, menurut Pak Bambang? Tentunya harapan itu pasti ada lah, karena dia juga merasa memiliki prestasi yang cukup bagus, memiliki masa kerja yang sudah cukup lama, dan harapannya hati Kapolri terutama itu akan terketuk, bisa memberikan vonis yang lebih ringan gitu. Dan ini jamak, memang jamak bagi anggota kepolisian untuk tidak mengakui, tidak merasa bersalah, ini jamak sekali, karena arogansi di kepolisian ini kan sangat lumrah karena kewenangan yang sangat. Kalau Bambang melihat kasus ini secara komprehensif begitu, adakah celah bagi FS ini untuk bisa dikabulkan keinginannya di dalam banding nanti? Nyaris tidak ada, nyaris tidak ada sih, karena pasal-pasal yang terkait dengan kode etik profesi, kode etik kemasyarakatan, etika kemasyarakatan, etika pribadi, etika kenegaraan, etika kelembagaan yang ada dalam peraturan Kapolri 7 tahun 2022 ini sudah semuanya dilanggar gitu. Jadi ini upaya sia-sia ya Pak Bambang ya? Sebenarnya upaya sia-sia, tapi ini saya rasa adalah yaitu tadi tidak mengakui bersalah gitu, dan itu jamak bagi anggota kepolisian kita. Langkah dari pengajuan banding ini apakah mempengaruhi nanti dalam keputusan yang akan dibuat? Saya rasa tidak akan begitu banyak perbedaan ya dari keputusan awal, karena semua anggota komite tidak ada perbedaan pendapat. Ini tinggal memang secara prosedural saja itu harus dilakukan, dan itu hak dari Sambo sendiri gitu. Tinggal bagaimana nanti proses itu bisa dipercepat atau tetap mengikuti prosedur 21 hari, kemudian mengajukan surat vonis yang sudah inkrah itu ke Sekretariat Militer Presiden. Ini yang mungkin akan tidak bisa diprediksi, itu tergantung pada itikat dari Kapolri sendiri seperti itu.
Baik, jadi kita hanya bisa menunggu bagaimana putusan dari banding yang diajukan oleh Pak FS ini dan juga putusan sidang pidananya nanti ya Pak Bambang Rumito. Terima kasih banyak Pak Bambang memang sudah bisa, ya, Mbak. bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Bambang, selamat petang. Siap juga.